Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Harga PC makin hari makin naik. Lebih spesifiknya RAM dan SSD. Yang paling parah sih RAM ya teman-teman ya. Karena biasanya gua rakit pakai 2x16 GB itu di harga 1,4 1,5. Makin kesini makin naik 1,8 jadi 2 juta. 2,6 lalu 3 juta dan 3,2an. Gua nggak tahu hari ini berapa. Dan kayaknya bisa sampai 4 juta atau 5 juta. Gue dapat beritanya sih ini bakal naik sampai akhir tahun depan teman-teman ya. Akhir tahun depan. Tapi gue nggak tahu apakah pastinya gimana ya. Gue nggak dapet info lagi dan kita nggak bisa nebak juga kapan naik lagi, kapan turun. Karena ya ini kan gue bukan peramal atau dukun dan kawan-kawan. Jadi kita cuma bisa berharap harga turun ya. Hari ini kita akan rakit PC pakai 75F sama 5070 teman-teman. Total harga segini 25,3. Kalau kita mundur ke belakang, kayaknya nggak usah deh ya teman-teman ya, karena harganya pasti lebih murah. Jadi sekarang lebih baik kita pikirin harga sekarang atau ke depannya. Karena kalau kita cuman matok kemarin-kemarin itu akan bikin emosi doang teman-teman. Jadi banyak sekali keluhan yang masuk. Ini sebenarnya klasik dari zaman Bitcoin naik, harga komponen gila ini udah masuk kayak, bang gue udah capek nabung, harganya sekarang naik. Lalu akhirnya dia memutuskan beli komponen dengan harga mahal. Lalu juga, ini aja semahal banget komponen yang gue beli. Lalu entah kapan turun, dia marah lagi. Nyesel banget, gue gak sabar. Komponen sekarang udah turun, coba gue sabar. Jadi gak akan kelar-kelar teman-teman. Lu memutuskan untuk menunggu, harganya makin naik. Lu memutuskan untuk beli, harganya nanti turun. Jadi menurut gua kalau kalian udah siap rakit, dana udah ada, langsung rakit aja teman-teman. Mikirin harga naik turun boleh, tapi kayaknya daripada dipikirin kayak gitu jadi pusing teman-teman. Jadi mendingan langsung rakit aja ya. Oke. Dan ini pesanan pelanggan teman-teman ya. Jadi gue itu memang buka jasa rakit. Kalau ada yang mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP. Bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC. Dana sekian dari kota sekian. Dari kota mana ya, dananya berapa. Dan gue rakit gimana pelanggan bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Ada rulesnya teman-teman yang harus kalian pahami. Dan rulesnya seperti ini. Oke guys, rulesnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang mau rakit, gas aja langsung DM Instagram Gani GP, nggak usah banyak satset. Pokoknya lu udah siap langsung gas DM IG Gani GP. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, diambil juga bisa. Gua ada di Bogor ya. Ya guys, kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini ya teman-teman ya. Ini dia guys, mau bawa prosesor, RAM sama SSD ya. Kita akan rakit 7,5F ya. Jadi untuk 7,5F ini ada update guys. Untuk paket pembeliannya dia itu ada yang batang prosesor doang, ada yang sama cooler stok, ada yang sama
cooler tower teman-teman, tinggal sesuaikan aja. Cuman gua saran sih beli sama cooler stock aja bekal. Kalau misalnya kalian beli water cooling, takutnya kalau suatu saat ada masalah di water cooling atau lagi garansi, kalian bisa pakai stok buat sementara ya. Oke. Sampai saat ini buat harga komponen yang bener naik gila itu ada di RAM sama SSD sih teman-teman ya. Naik gila banget. Ini ada data S70 1 tera yang garansi dari Asia Raya. Kita buka. Kemarin juga banyak yang nanya perihal, Bang, ini ASRock sama Ryzen AM5 ya, gimana Bang menurut lo? Sebenarnya balik lagi ya, elektronik mah hoki-hokian teman-teman, tergantung amal ibadah masing-masing aja. Gua ngerakit pakai ASRock kan sesering itu teman-teman, kalian juga mungkin sering lihat lah. Gua pakai B650, B850, pakai brand ASRock mulu gitu. Anggaplah ada 200 rakitan. Yang trouble mah ada guys, 2 biji mah gitu. Tapi kan 2 biji dari 200 biji itu kan nggak kehitung gitu guys. Maksudnya tuh selama masih garansi nanti tuker baru. Kalau misalkan kalian rada parno sama brand ASRock, coba aja brand lain, sama aja sih guys. Buat gue mah yang penting beli barangnya baru, jadi kalau ada apa-apa garansi, nggak pusing, dan beli semuanya dari satu toko. Emang kesannya mungkin di toko lain ada yang lebih murah, tapi percaya dah kalau misalnya lo trouble, lo beli di beda-beda toko, nanti garansi lo pusing sendiri guys. Pokoknya yang penting mau bawa prosesor, RAM, SSD, sama PSU, sama VGA kalau bisa satu toko lah. Kalau casing, cooler beda toko kagak ngapa. Tapi terserah kalian ya, kalau gue sih sarannya begitu. Oke. Ini RAM 3, berapa ya ini ya? Biasa beli 1,5, 1,8. Dan katanya naiknya sampai akhir 2026. Tapi nggak tahu juga. Jadi kalau mau beli, ini waktu yang tepat. Oke, mau bawa prosesor, RAM, SSD udah. Bracket coolernya nanti nyusul ya, karena water coolingnya belum datang. Sekarang kita menuju ke casing. Kita masukin power supply-nya ya. Ini first player NGDP yang gold 850. Dia garansi 10 tahun ya. Obeng gue jatuh guys, bentar. Nah, ini untuk posisi power supply-nya ada di belakang casing. Duh, rujit pisan, jatuhan kayak gini nih. Nah, jadi untuk casing akuarium kayak gini tuh, dia memang lebih gendut karena power supply-nya di belakang motherboard. Tapi ada beberapa casing akuarium gini yang power supply-nya di bawah, kayak Aigo C218 atau apa tuh, Paradox Mythos itu di bawah, jadi lebih langsing. Jadi tinggal ikutin kalian butuhnya yang mana. Oke, habis ini kita tidurin casingnya, lalu masukin motherboardnya. Kita masukin motherboard sekarang ya. Casing ini udah lega teman-teman. Kalau kalian waktu itu nonton tutorial rakit PC gue yang 10 jam, itu gue pakai casing ini teman-teman. Casing ini udah worth it di kelasnya menurut gue. Ini guys, ini tuh ada mentok sama fan yang ini guys. Gue posisiin dulu sampai lubang bautnya pas ya. Jadi si bautnya itu, bukan bautnya, apa sih namanya, kabelnya itu ada di samping. Jadi karena bagian sini ada heatsink dari motherboardnya, kita harus sesuaikan dulu biar lubangnya pas. Nah, ini udah fit, kita masukin bautnya. Gue biasa dari tengah dulu dah, tengah terus ujung-ujungnya ya. Stand off yang paling kanan 2 biji, jangan lupa dipasang ya. Di sini ada 2 yang belum dipasang, jadi pasang dulu sebelum masukin motherboardnya. Terus di sini, terus sini. Motherboard itu enak, slot NVMe-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi kalau upgrade udah tenang gitu. Buat Gen 5 yang paling atas, sama yang bawahnya buat Gen 4. Tapi yang atas bisa dipasang buat Gen 4. Jadi masih fine-fine aja. Oke, sip. Abis ini gue colok-colokin kabel, lalu kita pasang water cooling sama fan-nya. Ya.
Water cooling udah masuk teman-teman. Ini untuk fan bawah belum datang teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kita pasang VGA dulu deh. Toh kan kalau fan casing mah tinggal pasang ya, gampang lah. Kalian juga udah tahu, masang juga pasti gue time lapse kok. Yang penting PC nyala dulu, spek semuanya udah aman ya. Kalian juga harusnya udah ngelihat di intro ada fan bawahnya, tenang aja. Jadi mungkin proses rakitnya di sini fan-nya nggak kelihatan kepasangnya. Oke. Nah ini VGA 5070 sotak ya. Yang dimana dusnya gede banget. Ya dicolokannya udah pakai 12 PWR, tapi di sini dapet splitter, gua nggak saranin. Sotak gaming. Oh. Sotak gaming 5070, garansi dari Asia Raya. Nah, enaknya nih bukanya tinggal di sini guys, tinggal tarik. Harusnya brand lain tuh belajar dari Zotac gitu, dia tuh ngasih titik buat ngebuka kayak gini. Ini ngebantu anjir. Kalau kan brand lain harus dikopek-kopek dulu, susah dan keras. Oh, ini gampang, user friendly. Nah, di sini maju dikit guys. Up. Tekan di sininya. Kita pasang si VGA-nya tuh. Dan kalau kalian ngerakit PC, casing lu putih tapi partnya ada hitamnya, cuek aja guys, masih nyambung kok. Oh ini juga moboknya masih ada hitamnya. Cuman memang kalau pengen seputih semuanya putih, biasanya ada harga yang harus dibayar teman-teman. Lu pengen rakit PC putih, full putih plus akuarium, wow, pasti dah ada harga yang dibayar. Ya, oke, ini kita tinggal colokin ya. Mana ini teh? Nah teman-teman ya, harusnya udah kayak gini, udah kelar guys. Nanti fan bawah mah tahu-tahu kepasang aja ya, kalian udah lihat di intro kan. Terus ini kita lihat kabel manajemennya ya. Sebenarnya kalau casing akuarium begini teman-teman ya, selama dia bisa ketutup itu udah lebih dari cukup gitu. Oke, ini bagian atasnya gue tutup dulu. Jadi sekarang kita nyalain begini dulu posisinya ya. Nah, casing ini emang bagian sininya bolong. Kedepannya mungkin kalau mau ada dust filter bisa belilah di marketplace ya. Cuman bisa dia warna hitam, cuman nggak apa-apa, pasangnya dari dalam aja. Beli ukuran 120 x 120 sama 120 x 240 ya. Tuh. Pokoknya ini selama bisa ketutup ya udah. Kalau jalurnya ya ini masuk sini guys, 24 ke sini, 8 ke sini, VGA ke bawah, SATA ke sini. Controller gue taruh di sini tempat harddisk biar tidak makan tempat ya. Ini masih gampang lah. Rakit di casing ini gampang banget. Makanya tutorial rakit PC 10 jam gue pakai casing ini. Karena gampang. Tuh. Sip. Dah. Ini kita nyalain ya sekarang. PC udah dicolokin ke listrik, teman-teman, langsung aja kita nyalain ya. Tombolnya ada di bawah nih kalau buat si PC ini. Nah, PC udah nyala ya. Kita tinggal tungguin dia masuk layar ya. Ini fan yang bawah masih belum datang guys. Oke, kita tungguin dia masuk layar. Kita sudah masuk ke BIOS ya. Udah kebaca semua di sini. 75F, terus RAM kebaca, NVMe kebaca, suhu juga aman ya. Ya wes guys, video kali ini kita sampai sini aja teman-teman ya. Next videonya akan ada testing, dan untuk fan yang bawah seperti yang tadi gue bilang ya, karena belum datang, nanti gue pasangnya off cam aja atau masang kayak fan casing mah tinggal dibaut doang, segampang itu ya. Kalian juga di intro udah lihat ya, nanti PC ini warnanya harusnya putih ya. Oke, segitu aja dari gue. Teman-teman, terima kasih dan thank you. Video testing game akan ada di episode selanjutnya.